Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas lagi ya mengenai kemungkinan krisis yang akan terjadi di Amerika maupun di negara-negara yang lain ya, berkaitan dengan perang dagang yang masih lanjut ya dan mungkin masih panas ya. Dan kalau beberapa pengamat memprediksi bahwa perang dagang ini akan berlanjut sampai betul-betul ada pemenangnya, ada yang kalah dan ada yang menang ya. Dan tentu saja investor tuh melihat ya, kira-kira di mana ya menaruh dananya paling aman dan ini ya apa paling tidak mengurangi resiko terjadinya kerugian. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar beberapa berita ya bagaimana termasuk Indonesia ya, negara-negara yang lain juga terkena imbasnya dan Indonesia juga ya. Dan untungnya bursa saham kita itu belum buka teman-teman. Kalau sudah buka, wah saya nggak tahu ya, mungkin merah merona seperti beberapa waktu yang lalu ya, sempat sampai dihentikan perdagangannya ya. Bisa jadi itu ya terjadi ya teman-teman di perdagangan esok hari Selasa ya, karena kita libur terlalu lama teman-teman. Ya ada senangnya ada susahnya juga ya. Senangnya ya kita lebih leluasa untuk ini apa berlibur ya. Tetapi nggak senangnya ya ketika ada perkembangan market kita nggak bisa mengambil langkah apapun ya, karena ya gimana wong nggak ada transaksi ya. Nah, di samping itu kita lihat nih ya teman-teman, untuk harga emas ternyata turun teman-teman. Nah ini ya, ini kadang anomali-anomali seperti ini tuh perlu kita cermati teman-teman. Ketika harga saham anjlok, biasanya harga emas turun. Nah ini harga emas naik. Ternyata beberapa investor tuh mulai merealisasikan keuntungannya di emas teman-teman. Jadi emasnya dijual, kemudian mereka masuk ke beberapa instrumen yang lebih stabil ya, seperti mungkin pegang mata uang negara tertentu ya, bisa dolar atau bisa yen atau bisa yang lain ya, atau mungkin masuk ke obligasi ya yang lebih jelas ya, karena obligasi itu kan sudah pasti dapat yield sekian persen setahun ya, jadi nggak nggak ada fluktuatif ya, nggak harganya naik turun seperti saham. Jadi mereka mulai mengamankan. Nah, saat harga emas turun ini sebenarnya kesempatan nih teman-teman bagi yang masih punya cash, sebagian aja ya masuk ke emas ya. Jadi beli emas kemudian simpan ya. Jadi ada metodologi investasi yang jadul, mungkin sudah ribuan tahun, terbukti teman-teman ya. Jadi nenek moyang kita, simbah-simbah kita itu dulu kalau punya dana lebih dia masukkan ke emas ya, dia beli emas. Cuman kalau dulu emas itu kan bener-bener emas bagus ya, murni ya, nggak banyak emas palsu ya. Kalau sekarang waduh kacau ini, emas saja bisa dipalsukan ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman harus berhati-hati. Saya tidak menyarankan teman-teman trading emas ya di beberapa apa ya aplikasi atau software itu ada yang trading emas itu. Lebih baik simpan emas dalam bentuk real ya, nyata ya. Beli emas batangan yang murni itu kita simpan. Kalau dana kita belum cukup ya kita kumpulin dulu sampai cukup. Misalnya nanti beli 2 gram atau 3 gram atau 5 gram. Nah, nanti kita simpan. Simpan di rumah aja. Nah, kalau kita lihat nih harga emas ini kan naik terus nih. Walaupun naik turun ya, ini sempat naik tinggi kemudian turun lagi ini di tahun 2024 nih ya. Itu naik sampai 2.700. Kemudian turun. Coba turun ya. Nah, ini turun di sini di 2.500. Ini coba kita lihat di sini. Berapa nih? Ini Juli. Ya harga emas naik turun seperti ini. Nah, ini sekarang sedang terkoreksi mungkin di sekitar 3 ribuan.
Ini bagus untuk masuk teman-teman ya. Nah, penurunan emas terjadi saat istirahat sejenak ya. Banyak diperkirakan harga emas ini nanti akan mencapai level tertingginya teman-teman di tahun 2025 atau 2026 ya. Apalagi kalau nanti makin menjadi ya, makin menjadi perang dagang, kemudian dilanjutkan dengan perang fisik beneran ya. Jadi kita masih ingat di tahun 98 itu ya. Itu kan ibaratnya perang finansial ya, perang mata uang ya. Sehingga banyak mata uang yang jatuh. Nah, makanya ketika rupiah turun ya atau sampai 17.000 ya, kemarin sempat menyentuh di 17.000 itu di pasar luar negeri. Tapi kalau di kita sekitar 16.700-an lah ya. Nah, ini bisa jadi nanti bisa naik sampai di atas 17.000 teman-teman. Nah, kalau rupiah itu naik atau melemah ya dengan dolar, itu beban negara itu akan makin berat ya. Ekspor kita juga berat, beberapa perdagangan ya, dunia usaha yang bergantung dengan barang-barang yang dari Amerika pun ya, yang dengan kurs dolar itu akan terkena juga ya. Bahkan industri UMKM seperti tempe, tahu dan lain-lainnya juga kena ya. Karena selama ini kita masih impor ya, kedelai impor, terus apalagi yang mungkin banyak ya yang impor ya, jagung mungkin juga impor. Nah, ini mengkhawatirkan ya. Nah, di saat seperti itu maka kita harus benar-benar memilih ya untuk investasi yang benar-benar aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya udah pegang suatu saham ya, saran saya kalau udah masuk di suatu saham yang bagus ya, misalnya perbankan atau saham-saham komoditas yang dividennya cukup besar, itu hold aja, nggak usah cut loss teman-teman, biarkan aja lah. Karena kalau kita cut loss, sekali cut loss kita nanti akan masuk lagi itu agak susah ya, kita takut ya akan masuk lagi, takut masuk lagi. Jadi ketika nanti misalnya saham itu terkoreksi dalam, teman-teman ada dana ya silahkan masuk aja, silahkan masuk, nambah jumlah lotnya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pegang saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus ya, apalagi saham-saham gorengan itu, waduh ya berat juga ya, karena nggak ada ini yang bisa kita harapkan ya, karena harga saham gorengan itu kan sangat fluktuatif, nggak jelas itu, bisa aja nanti dipermainkan ya, seperti tahun 2008 itu kan ARB semua itu saham-saham gorengan, bahkan jadi kita sampai nggak bisa menjual ya, setiap buka aplikasi langsung ARB, nggak bisa jualan, besoknya buka lagi ARB lagi, besoknya buka lagi ARB lagi, sampai nggak tahu dulu tuh sampai berhari-hari ya. Jadi saran saya teman-teman tetap jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi tetap ada beberapa yang ditaruh di saham, kemudian ada yang di emas, ada juga yang masih dalam bentuk cash ya. Dalam bentuk cash itu maksudnya ya untuk biaya-biaya operasional ya, biaya-biaya kebutuhan harian atau bulanan yang kita tetap memerlukan itu ya. Jadi itu. Nah, jadi kita jangan terlalu khawatir berlebihan dan juga jangan terlalu optimis teman-teman. Jadi saat pasar ini, nasihat Warren Buffett ya, saya pernah baca itu ya, nasihat Warren Buffett agar kalian ini ya, saat market crash. Nah, ini teman-teman, ini bagus ini. Pentingnya tetap tenang dan menjaga perspektif jangka panjang. Nah, ini ya.
Jika kamu bisa tetap tenang saat orang di sekitarmu panik, jika kamu bisa menunggu dan tidak lelah menanti, jika kamu bisa percaya pada dirimu sendiri saat semua orang meragukanmu, maka dunia dan segala isinya akan menjadi milikmu. Jadi saat market panik, kita tuh justru bersiap mulai masuk. Tapi saat market terlalu optimis, kita justru mulai merealisasikan penjualan. Jadi saham-saham yang kita pegang tuh kita realisasikan cuannya ya. Kita mulai jual gitu. Nah, ini nasihat Warren Buffett teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang suatu saham, sahamnya itu udah bagus dan pasar optimis, itu teman-teman harus mulai persiapkan. Wah, jangan-jangan ini sudah saatnya menjual ya, karena mungkin sudah profit berapa persen itu kan, 50% atau 30% atau mungkin 20% itu. Nah, itu kita jual. Tapi saat market panik, kita harus bersiap-siap mulai masuk. Wah, saya masuk di mana ini? Kalau terkoreksi 20%, apakah masuk? Nah, kita kan tidak tahu ini mau turun lagi apa enggak. Ya, kita cicil beli, mulai tambah lot. Jadi seperti itu ya. Tetap fokus di saham-saham yang fundamental bagus ya. Jangan saham-saham yang gorengan ya, karena saham yang fundamentalnya bagus pun itu akan terkoreksi dan ya kita siap-siap. Dan yang penting siapkan mental teman-teman ya. Kalau misalnya nanti market buka tiba-tiba merah itu, ya karena kita sudah tahu ya. Bisa jadi nanti di awal-awal mungkin merah itu, kemudian di akhir mulai ada perlawanan atau mulai hijau. Tapi tekanan jual tuh pasti ada teman-teman. Apalagi nanti banyak yang memanfaatkan ini ya, short selling teman-teman. Nah ini yang saya nggak habis pikir ya, kenapa bursa itu membuat short selling ya. Nah, short selling artinya kalau investor beli kemudian sahamnya turun, investornya itu untung teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham, misalnya saham A di harga 1000, ya berharapnya saham A ini akan turun sedalam-dalamnya, sehingga investor itu akan untung cukup besar. Makanya ini agak mengerikan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti buka bursa itu turun, nah ada yang tertawa juga ini, ada yang memanfaatkan short selling ini teman-teman. Nah ini ada 100 berapa ini? 100 saham lebih ini ya. 113 saham ya yang bisa untuk short selling nih. AALI, ASES, ADI, ADRO, AKRA, AMRT, Antam, Arna, SGR, ASI, ASRI, BCA, BNI, BRI, BTN, Mandiri, masuk ini, BJBR, BRMS, Civin, banyak sekali nih saham-saham bagus pun masuk sini semua teman-teman. Jadi ya tetap hati-hati. PTBA masuk tuh, SMGR, Telkom masuk. Jadi wajar lah kalau Telkom harganya turun terus. Banyak yang main short selling ya. Jadi ya tetap tenang, tetapi kita tetap bisa berpikir secara jernih untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aman ya. Jadi itu ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman nanti bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.